Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para peserta lomba debat, gebiar pelajar Turatea, serta para penonton yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim Pajong Adeng Noleh. Saya sebagai pembicara pertama atas nama Anissa Putri Tiang. Saya sebagai pembicara kedua atas nama Sherly Nilawanti. Dan saya pembicara ketiga atas nama Rizky Ramadhani. Baik, mosi yang akan kita perdebatkan pada kali ini adalah sekolah tatap muka di tengah pandemi. Di mana pada mosi ini kami akan mengambil kata kunci yaitu pandemi. Yang seperti kita ketahui, pandemi adalah penyakit yang menyebar di wilayah yang luas. Misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Pandemi yang terjadi pada saat ini di mana jumlah kasus yang terinfeksi COVID-19 berjumlah 1,46 juta positif, sembuh 1,29 juta, dan 39.550 meninggal dunia akibat terkena virus COVID-19. Baik, saya sebagai pembicara kedua, saya akan menyampaikan argumentasi saya yang tidak setuju dibukanya sekolah tatap muka di tengah pandemi. Panduan dari World Health Organization (WHO) dan data kasus penularan COVID-19 di Indonesia, IDAI memandang bahwa pembelajaran melalui sistem jarak jauh atau PJJ lebih aman. Mengingatkan, model sekolah jarak jauh paling diterapkan karena angkatan penularan COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Maka dari itu, kita harus turut memutuskan wabah rantai virus COVID-19. Jangan sampai terkena pada generasi penerus mendatang. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan di masa pandemi ini. Mari kita sebagai siswa sama-sama menciptakan suasana baru dalam menjalankan proses pembelajaran baru, serta mengembangkan kreativitas dan aktivitas dengan menggunakan teknologi. Jika sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi, maka ada banyak hal-hal negatif dan akan mengambil resiko yang tinggi. Rencana pembukaan sekolah ini tentu juga membuat orang tua khawatir. Mereka menilai siswa kembali ke sekolah saat pandemi yang sangat berisiko bagi kesehatan anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 831 anak di Indonesia positif COVID-19, di mana angka tersebut adalah 40% dari jumlah total orang positif. Sementara usia anak yang tertular sekitar antara 0,14 tahun. Dari data tersebut, ada 129 anak meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan atau PDP, dan 14 anak meninggal dengan status positif COVID-19. Baik, saya pembicara ketiga akan menyimpulkan dan memperkuat argumen dari saudari tim saya yang menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan diadakannya sekolah tatap muka di tengah pandemi saat ini. Di tengah pandemi ini itu tidaklah efektif karena tidak semua siswa dapat mengikuti protokol kesehatan. Bisa saja siswa memakai masker dan mencuci tangan hanya ketika ada guru. Setelah gurunya pergi, ia melepas masker atau membuka maskernya dan mulai berbicara bersama teman-temannya yang lain. Maka saat itulah siswa yang membuka masker tersebut akan sangat mudah terkena virus COVID-19. Ketika terkena virus COVID-19, maka orang-orang di sekitarnya itu akan ikut tertular dan itu bisa memicu peningkatan risiko penularan COVID-19. Jadi, sebaiknya sekolah tatap muka jangan dilakukan dulu karena penularan COVID-19 ini sangatlah cepat dan memiliki risiko yang sangat tinggi. Walaupun sudah ada vaksin, tetapi di luar sana
beberapa daerah masih banyak yang menolak untuk divaksin, sehingga menimbulkan kerusuhan karena menolak untuk divaksin. Maka dari itu, jangan terlebih dahulu mengadakan sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19 demi mengurangi peningkatan risiko penularan COVID-19. Kita tidak boleh mengambil risiko dikarenakan kita belum tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Mungkin bagi daerah yang berada di zona kuning dan zona hijau bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka jika sudah ada kejelasan tentang vaksin dari corona ini dan angka dari penyebaran virus ini semakin menurun. Barulah kita bisa memulai. Tatap muka itu tidaklah wajib karena masih banyak daerah-daerah yang masih dan masuk dalam zona merah. Dunia pendidikan terdampak imbas sangat besar di masa pandemi ini. Sekolah tatap muka langsung belum dibolehkan karena kita harus turut memutuskan wabah rantai virus COVID-19. Jangan sampai terkena pada generasi penerus bangsa. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan masa pandemi saat ini. Namun, Kemendikbud juga menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka itu tidaklah wajib karena masih banyak daerah-daerah yang masih dan masuk dalam zona merah. Baik, itulah tadi argumen-argumen dari saudara-saudara saya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.